Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang di kelas fisika bersama saya Aris Kurniawan, guru fisika SMN 1 Baleriam Kabupaten Sukamara. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan belajar tentang materi dinamika partikel dengan kompetensi dasar yang ingin kita capai bersama adalah menganalisis interaksi pada gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerak lurus benda serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peta konsep materi, dinamika partikel, bahasan yang pertama tentang hukum Newton, kemudian nanti kita akan membahas mengenal berbagai jenis gaya, dan yang terakhir adalah menganalisis kuantitatif masalah dinamika partikel sederhana. Dalam hal ini contoh soal dari penerapan hukum Newtonnya begitu. Kita next untuk topik yang pertama yang kita bahas pada pagi hari ini adalah hukum Newton tentang gerak ya. Jadi hukum Newton ini terbagi tiga, ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Perhatikan gambar. Secara umum, hukum Newton adalah hukum yang terdapat dalam dunia fisika, di mana hukum ini menggambarkan adanya hubungan antara sebuah gaya yang bergerak dikarenakan oleh suatu sebab. Hukum Newton ditemukan oleh potret Sir Isaac Newton 1643 sampai 1722 yang ahli dalam bidang fisika dan berasal dari Eropa. Beliau juga menemukan hukum gravitasi, teleskop pantul, spektrum, dan kalkulus. Karena dedikasinya pada dunia ilmuwan dan pendidikan, hukum yang beliau temukan ini diberi nama dengan hukum Newton, di mana hukum ini memiliki tiga konsep dasar, seperti yang saya sebut di awal tadi. Yang pertama ada hukum 1 Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Sekarang kita bahas satu persatu. Hukum 1 Newton. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada sebuah mobil ya. Kemudian ada orang yang berdiri. Nah, mula-mula mobil dan orang dalam keadaan diam. Tiba-tiba mobil berjalan maju, maka orang tersebut terpental ke belakang. Namun ketika mobilnya berhenti mendadak, nah posisi orangnya terpental ke arah depan. Apa sih maksud dari gambar ini begitu ya? Jadi, pada hukum pertama ini, Isaac Newton menjelaskan bahwa pada dasarnya benda yang mula-mula diam akan terus diam selama tidak ada gaya yang membuatnya bergerak. Begitu pula sebaliknya. Kalau benda itu sudah bergerak dengan kecepatan konstan ya, misalnya pada jalan yang lurus, akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan tersebut selama tidak ada gaya yang membuatnya menjadi diam atau menghambat pergerakannya begitu. Keadaan suatu benda dalam mempertahankan kedudukannya dinamakan sebagai kelembaman atau inersia. Nah, oleh karena itu, pada hukum pertama Newton itu disebut juga sebagai hukum kelembaman ya. Bagaimana sih bunyi hukum 1 Newton? Kurang lebih seperti ini ya. Hukum 1 Newton berbunyi, benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan, selama tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Dalam hal ini, resultan gaya pada benda adalah 0. Dirumuskan, sigma F sama dengan 0. Maknanya adalah benda itu diam, atau benda itu bergerak lurus dengan kecepatan konstan ya. Kalau sigma F-nya sama dengan 0 begitu. Jadi syarat benda diam atau syarat benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan itu adalah sigma F sama dengan 0 ya. Karena di sini nanti kita akan menggunakan koordinat dua dimensi ya, sumbu X dan sumbu Y, artinya nanti gaya pada sumbu X-nya sama dengan 0 dan gaya pada sumbu Y-nya juga harus sama dengan 0 begitu ya. Aplikasi hukum 1 Newton dipakai pada soal jika yang pertama ciri soalnya benda diam atau seimbang, yang kedua benda bergerak dengan kecepatan tetap,
Yang ketiga, benda tepat akan bergerak. Jadi kalau ada 3 kata kunci ini pada soal, maka itu adalah hukum 1 Newton. Begitu. Kita next, hukum 2 Newton. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah balok bermassa M, ditarik oleh anak pertama dengan gaya F1, dan didorong oleh anak kedua dengan gaya F2, di mana gayanya sama-sama searah, sehingga di sini bendanya bergerak dengan percepatan tertentu ya. Hasil eksperimen Isaac Newton menunjukkan bahwa benda yang resultan gayanya tidak sama dengan 0 akan mengakibatkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Dengan demikian, maka resultan gaya akan sebanding dengan percepatan benda. Fakta lain juga menerangkan bahwa ternyata resultan gaya yang sama besarnya bila diberlakukan pada benda yang berbeda, maka akan menghasilkan percepatan yang berbeda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan massa benda. Massa benda merupakan ukuran kelembaman suatu benda. Semakin besar massa benda, maka dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk membuat benda tersebut bisa bergerak. Atau bila benda tersebut bergerak, maka dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk menghentikannya. Semakin besar gaya resultan yang bekerja pada benda, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar. Sehingga bunyi hukum 2 Newton ya adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada benda. Dirumuskan sigma F sama dengan sigma M dikali A ya. Sigma ini jumlah. Kalau misalnya massanya 1 saja, maka rumusnya cukup sigma F sama dengan M dikali A begitu ya. Nah, di sini sigma F adalah resultan dari gaya atau jumlah gaya ya. Bisa gaya yang searah, kemudian sama yang berlawanan begitu. Sementara A adalah percepatan. Keterangan rumus, sigma F adalah resultan gaya yang bekerja pada benda dan gaya yang digunakan adalah gaya yang searah dengan arah gerak ya. Dan sigma F adalah jumlah massa benda dalam kilogram, A adalah percepatan gerak benda dalam meter per sekon kuadrat. Untuk pertemuan pada pagi hari ini yang akan kita bahas adalah konsep dasar dulu. Namun untuk lebih mendetailnya bagaimana sih aplikasi hukum 2 Newton ini pada jenis-jenis soal yang tingkatannya tinggi begitu ya. Nah, itu akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, aplikasi hukum 2 Newton itu dipakai pada soal jika, jadi perhatikan kata kuncinya, benda bergerak dengan percepatan tetap atau konstan. Jadi kalau ada kata-kata ini pada soal, maka itu menggunakan konsep hukum kedua Newton ya. Kita next, hukum ketiga Newton. Perhatikan gambar berikut, ada sebuah benda yang terletak di atas lantai begitu. Pada eksperimen selanjutnya, Newton mengemukakan bahwa gaya akan muncul secara berpasangan. Jadi, ketika benda diberi sebuah gaya, maka akan muncul gaya yang berlawanan arah yang menahan gaya yang datang. Misalnya ketika kamu menginjak lantai, maka pada saat itu kamu sedang memberikan gaya ke lantai. Dan lantai pun akan memberikan gaya yang berlawanan arah kepada kakimu. Contoh lainnya, misalnya ketika kamu mendorong tembok, maka tembok akan memberikan gaya yang sama namun berlawanan arah dengan arah gaya yang kamu berikan ya. Hukum ketiga Newton berbunyi, setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi. Jadi besar gayanya itu sama tetapi berlawanan ya. Contohnya seperti ini. Nah, benda memberikan gaya ke lantai, arahnya ke bawah, dan lantai memberikan gaya reaksi ke benda, arahnya ke atas. Jadi berlawanan. Namun besar gayanya ini sama besar ya. Kita next.
Sekarang kita mengenal jenis-jenis gaya ya. Yang pertama adalah gaya berat dilambangkan dengan W. Perhatikan gambar berikut ya, dimanapun posisi kita di permukaan bumi, arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi ya. Berat atau gaya berat adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda yang memiliki arah selalu vertikal ke bawah dan menyebabkan benda jatuh ke tanah ya. Dirumuskan W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi massa dengan berat itu berbeda ya. Kalau massa besaran skalar ya, sementara untuk berat adalah besaran vektor. Massa satuannya kilogram, gram, ons, dan lain sebagainya. Sementara untuk gaya satuannya adalah newton ya, gaya berat. Keterangan rumus, W gaya berat atau berat benda, satuan dalam newton. M adalah massa benda dalam kilogram, G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter per sekon kuadrat. Ini yang pertama ya, jadi massa dengan berat itu berbeda. Kalau massa biasanya satuannya kilogram, dan kalau berat itu satuannya dalam newton. Berat itu adalah gaya ya. Nah kita next. Nah, kurang lebih menggambarkan gaya berat seperti ini, terletak di atas lantai, gaya beratnya ke bawah, bidangnya dibikin miring, gaya beratnya tetap ke bawah arahnya, bidangnya di atas, bendanya tergantung, misalnya menempel di atas begini, gaya beratnya tetap ke bawah, dan bidangnya tegak begitu, gaya beratnya tetap ke bawah ya. Jadi bagaimanapun bentuk bidangnya, arah gaya berat selalu vertikal ke bawah. Nah itu diingat konsep pertama tentang gaya berat ya. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang bekerja pada bidang sentuh antara dua permukaan yang bersentuhan yang arahnya selalu tegak lurus permukaan bidang yang disentuh. Nah jadi misalnya sebuah benda terletak di atas lantai begitu, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya normal dari lantai yang arahnya ke atas ya, selalu tegak lurus dengan bidang lantainya. Kurang lebih digambarkan seperti ini. Nah, di sini ada lantai, ada benda terletak di lantai, maka benda ini akan mendapatkan gaya normal dari lantai, arahnya tegak lurus ya, ke atas dan tegak lurus dengan bidang lantainya. Misalnya bendanya menempel di atas pun dia akan tegak lurus dengan bidang yang ditempelinya begitu. Nah, mau dia bidangnya tegak, dia tegak lurus, mau bidangnya dimiringkan pun akan tetap tegak lurus dengan bidang ya. Kalau gaya berat tadi selalu menuju ke bawah, kalau gaya normal selalu tegak lurus dengan bidang. Nah, bagaimana sih bahasan tentang gaya berat dan gaya normal lebih detailnya, bagaimana mencari nilainya, itu akan saya bahaskan pada pertemuan berikutnya ya. Khusus untuk gaya berat, gaya normal, dan bagaimana sih menggambarkan arah-arah gaya atau diagram gayanya. Kita next. Sekarang gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul jika permukaan dua benda bersentuhan langsung secara fisik. Gaya gesek termasuk gaya sentuh. Arah gaya gesek searah dengan permukaan bidang sentuh dan berlawanan dengan kecenderungan arah gerak. Ketika Anda mendorong sebuah benda dan benda tidak bergerak atau diam, maka gaya gesek pada benda adalah gaya gesekan statis atau FS. Arahnya berlawanan dengan kecenderungan arah gerak benda. Dan ketika Anda mendorong sebuah benda sehingga benda bergerak, maka gaya geseknya adalah gaya gesekan kinetis, FK. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya. Secara umum, rumus gaya gesek adalah F sama dengan mu dikali dengan gaya normal. Ya. Mu itu adalah koefisien gesek. Nah, perhatikan gambar. Di sini bendanya ditarik ke kanan, maka dia bergerak ke kanan, tetapi gaya geseknya bergerak ke kiri. Ya. Kalau bendanya ditarik ke kiri, maka gaya geseknya akan ke kanan. Intinya selalu berlawanan dengan arah gerak begitu. Sekarang gaya tegangan tali ya dilambangkan dengan T.
Tegangan tali adalah gaya tegangan yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jika tali dianggap ringan tak bermassa, maka gaya tegangan tali pada kedua ujung tali untuk tali yang sama dianggap sama besar. Pada katrol tak bermassa, T di kiri dan T di kanan katrol adalah sama besar. Dalam hal ini karena tali tidak membuat katrolnya berputar ya atau licin. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, antara A dan B terhubung oleh tali ya. Maka antara A dan B ada tegangan tali. Kita sebut saja dengan T1. Arahnya saling menarik ya. Karena dia di sini tali ini ringan begitu, maka besar T1 ini nilainya sama ya untuk yang antara A dan B. T2 pun yang di sini meskipun arahnya saling berlawanan, tetapi nilainya adalah sama. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebuah balok bermassa 1 kg. Jadi di sini massanya sama dengan 1 kg. Dikenai 3 buah gaya seperti gambar. F1-nya 12 Newton. Kemudian F3-nya 30 Newton. Pertanyaannya adalah F2. Bila balok dalam keadaan diam. Ingat, keadaan diam adalah hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0 ya. Sehingga bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat saja gaya yang searah yang mana. Yang searah kita jumlahkan, maka di situ F1 tambah F2 karena dia searah, kita kurang dengan yang berlawanan. Dikurang dengan F3 sama dengan 0. Masukkan F1-nya 12 ditambah F2 dikurang 30 sama dengan 0. Kita pindah 30 ke sebelah kanan, dia negatif jadi positif. Maka sama dengan 30. Kita pindah lagi 12 ke sebelah kanan, kumpulkan angka dengan angka ya. Maka ini 30 dikurang 12. Maka hasilnya adalah 18 Newton. Nah, ini konsep dasar dari menggunakan hukum 1 Newton ya. Kita next. Nah, sekarang balok bermassa ya. Massa tadi lambangnya M ya. Massa sama dengan 6 kg. Terletak diam di atas lantai. Jika percepatan gravitasi bumi, nah ini G ya, 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan berat benda W dan gaya normal N. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini gaya berat ke bawah arahnya, ingat konsepnya. Dan gaya normal arahnya ke atas. Ingat konsep tegak lurus bidang ya. Oke, gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas, dan bendanya dalam keadaan diam di atas lantai. Kita hitung dulu yang A. W sama dengan M dikali G. M-nya 6 kali 10, maka hasilnya adalah 60 Newton. Itu adalah W-nya. Sementara untuk yang B, karena di situ ada 2 gaya, satunya ke atas, satunya ke bawah, namun dia diam, berarti hukum 1 Newton ya, sigma F sama dengan 0. Yang ke atas dikurang yang ke bawah, misalnya kan begitu, sama dengan 0. Maka N min, W-nya sudah ada 60, sama dengan 0. Kita pindah saja. Ruas yang 60 sama dengan 60 Newton ya. Nah, untuk kasus seperti ini gaya normal sama dengan gaya berat, nilainya sama besar ya. Kita next. Oke, sekarang kita coba contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Ada sebuah balok bermassa M, massanya di sini sama dengan 5 kg. Terletak di atas lantai dan ditarik oleh beberapa gaya. Pertanyaannya adalah hitung percepatan gerak balok. Nah, perhatikan di sini, karena yang ditanya adalah percepatan gerak balok, maka berlaku hukum 2 Newton ya. Dan sistemnya hanya 1 massa, maka yang digunakan adalah massanya 1 saja. Kita langsung jawab. A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, sekarang kita lihat yang searah gayanya yang mana.
yang berlawanan yang mana begitu ya. Kita lihat di sini 10 Newton dan 5 Newton itu searah berlawanan dengan yang 30 Newton. Maka kita kurangkan ya. Misalnya di sini ambil yang 30 dulu. Nah, itu baru dikurang dengan penjumlahan dari 10 dan 5 ya. Dibagi masanya 5 kg. Sama dengan 30 min 15 dibagi 5. 30 dikurang 15 itu 15 ya. Dibagi dengan 5. Maka hasilnya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Kemana arahnya? Ke arah yang lebih besar gayanya, maka ke kanan dia bergerak. Nah, kurang lebih seperti ini penerapan dari hukum 2 Newton. Ini untuk soal yang sederhana ya. Untuk soal yang tingkatnya lebih tinggi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita next ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada 2 buah benda yang dihubungkan dengan tali tidak bermassa ya. Di situ ada katrol, diketahui massa satunya 3 kg, massa 2 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon. Pertanyaannya yang A adalah berapa percepatan sistemnya dan B berapa tegangan talinya. Nah, ingat tadi untuk tali tidak bermassa anggapannya tegangan tali antara sebelah kiri dan sebelah kanan itu nanti nilainya sama ya. Nah, namun sebelum itu kita harus gambarkan dulu arah gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, ingat setiap benda bermassa itu punya gaya berat, arahnya selalu ke bawah. Kalau massanya M1 berarti gaya beratnya W1. Massanya M2, arah gaya beratnya ke bawah, W2 ya. Nah, menghitung W-nya bagaimana? Tadi kan sudah diajari, misalnya M1 sama dengan 3 kg, maka W1-nya sama dengan M dikali G, berarti M1 kali G. M1-nya 3 kali gravitasinya 10 sama dengan 30 Newton. M2-nya sama dengan 2 kg, berarti W2-nya sama dengan M2 dikali G, sama dengan M2-nya 2 dikali 10, berarti sama dengan 20 Newton. Sekarang kita sudah punya nilai W1 dan W2. Sekarang kita lihat antara M1 dan M2 besar mana? Besar M1 daripada M2. Maka arah gerak bendanya menuju M1 ya. Maka yang M1-nya turun, M2-nya naik. Nah, gaya apa lagi yang ada di situ? Karena di situ ada tali, maka ada gaya tegang tali. Kita anggap ini T, ya, ke atas ini juga T. Karena besarnya sama saja antara T miliknya M1 dan T miliknya M2. Kita misalkan T saja. Nah, sekarang kita hitung dulu ya, berapa besar percepatannya. Yang A ya, berarti A sama dengan sigma F. Karena di situ massanya ada 2, maka menggunakan sigma M ya. Sigma F sama dengan sigma M. Nah, kita lihat massa 1 ya. Untuk T kan ini antara yang sebelah kiri dan kanan kan nilainya sama. Saling meniadakan ya. Sehingga nanti untuk sistemnya kita lihat yang beratnya saja. Ya. Nah, ini juga. Karena T-nya saling meniadakan tidak usah kita lihat ya. Maka yang menyebabkan benda bergerak itu adalah W ya. W1 dan W2 ya. Nah, karena arahnya berlawanan, maka ini sama dengan yang besar dikurang yang kecil. Berarti kan W1 dikurang W2. Karena dia bergeraknya ke arah W1. Dibagi massa 1 tambah massa 2. Sama dengan 30 dikurang 20 dibagi M1 tambah M2, 3 tambah 2, 5 ya, sama dengan 10 dibagi 5
sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita sudah punya nilai A-nya. Nah, bagaimana cara menghitung tegangan talinya? Itu kita potong ya. Untuk menjawabnya ada 2 cara. Boleh menggunakan M1, boleh menggunakan M2. Kalau kita potong M1, maka gayanya adalah yang ke bawah W1 ke atas T. Geraknya tadi ke bawah. Ini kalau kita menggunakan yang M1. Tapi nanti boleh juga kalau mau menggunakan M2. Gambar lagi juga disitu dipotong. Ini M2 ke arah bawah W2 ke arah atas T. Nah, tapi percepatannya ke arah atas ya. Ini kalau mau menggunakan M2. Menggunakan M1 atau M2 sama saja ya, tidak masalah karena nilai T-nya sama. Nah, saya gunakan di sini M1 ya. Sebagai contoh, kita gunakan rumusnya sigma F sama dengan M dikali A. Nah, tadi geraknya kan ke bawah ya. A-nya kan ke bawah, berarti besar W1 daripada T. Maka sigma F-nya W1 dikurang T sama dengan M1 dikali A. W1-nya kita masukkan 30 min T sama dengan M1-nya 3 dikali A-nya tadi dapatnya 2. Maka hasilnya 30 dikurang T sama dengan 6 ya. Kita pindahkan T-nya ke sebelah kanan jadi positif, 6-nya dipindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. Berarti T-nya sama dengan 30 dikurang 6 ya. Maka hasilnya sama dengan 24 Newton. Nah, kurang lebih seperti ini contoh sederhana dari penerapan hukum kedua Newton pada sistem katrol. Untuk soal lebih spesifik kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita next. Nah, saya punya tugas untuk kalian. Ada 3 buah tugas di sini. Silahkan dikerjakan. Silahkan dipelajari lagi materinya, mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.